Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Linda Septiana Dewi, NIM 2006091002 dari kelas A Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal dan anatomi panggul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Anatomi panggul dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada 2 buah tulang pangkal paha, kanan dan kiri. Selanjutnya ada 1 buah tulang kelangkang dan 1 buah tulang tungging. Tulang pangkal paha dibagi menjadi 3 bagian. Ada tulang usus, ada tulang duduk, dan ada tulang duduk dan ada tulang kemaluan. Tulang usus di sini terdapat bagian tebal di tulang usus bernama di bagian paling depan sini paling tebal bernama cista iliaca. Selanjutnya di bagian tulang duduk terdapat tonjolan. Di depan sini terdapat tonjolan bernama ostichium. Tulang duduk di bagian depan ini terdapat tonjolan bernama ostichium. Selanjutnya di tulang kelangkang. Tulang kelangkang juga ada 3 bagian. Di sini terdapat rongga atau lubang-lubang kecil bernama di tulang sini terdapat rongga-rongga kecil di sini bernama oramen sacralis. Selanjutnya di bagian tengah antara oramen sacralis bernama cista iliaca. Selanjutnya di bagian atas. Di sini di bagian atas ini bernama forum promotorium. Di bagian atas bagian sini bernama promotorium. Selanjutnya di tulang tungging. Di tulang tungging ini dibentuk atas 3 sampai 5 ruas yang menjadi satu, dan ketika melakukan persalinan di tulang tungging dapat terdorong agar memperluas jalan lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan pintu atas panggul. Pintu atas panggul atau iglet, yang pertama ada promotorium. Promotorium itu ada di bagian atas. Selanjutnya ada sayap ossacrum. Selanjutnya ada linea terminalis. Selanjutnya ada romus superior, dan di bagian depan bernama pinggir atas simfisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang luas panggul. Bidang luas panggul yang pertama ada pertengahan simfisis, pertengahan acetabulum, pertengahan ruas kiri dan pertengahan ruas kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bidang sempit panggul. Yang pertama ada bawah simfisis di sini. Selanjutnya ada spina ischiadica. Kemudian ada ujung sakrum 2 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan panggul bawah. Pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul jarak antara luas segitiga, jarak antara kiri dan kanan, jarak di pintu atas panggul jarak antara luas segitiga, jarak antara ischiadicum kiri dan kanan. Baik, demikian tentang anatomi panggul dari saya. Semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal.
Mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah atau kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Mekanisme persalinan normal ini terdapat 7 tahap. Yang pertama engagement, descent, flexion, internal rotation, extension, external rotation, dan expulsion. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Ini adalah kantung tentang panggul yang akan melakukan. Jadi di sini persalinan normal memiliki tahap. Yang pertama ada engagement. Engagement, kepala memasuki pintu atas panggul. Posisi kepala di sini adalah simputisme. Simputisme di sini di mana saturasi vitalis sejajar atau posisinya pas dengan sumbu jalan lahir. Kemudian karena adanya dorongan atau kontraksi, kepala akan mengalami langkah kedua, yaitu descent. Descent terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Terjadi akibat tiga kekuatan. Ada kekuatan tekanan dari cairan amnion, ada juga tekanan langsung oleh kontraksi, dan sumbu jalan lahir. Setelah itu, setelah fase kedua yaitu ada flexion. Setelah bagian terbawah janin turun, rentakan oleh cervix, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal, fleksi terjadi dan dagu mendekat ke arah dada janin. Selanjutnya, saat kontraksi, kepala janin mengarah ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Yang kelima yaitu ekstensi. Ekstensi terjadi saat kepala janin mencapai perineum. Kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Selanjutnya, oksiput melewati permukaan bawah sinfisis pubis. Selanjutnya, lalu kepala keluar dan mengikuti sumbu jalan lahir. Selanjutnya ke tahap ke-6 atau external rotation atau putaran paksial. Terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior, bahu memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter panggul. Rotaksi eksternal, kepala menyertai rotasi internal bahu bayi. Selanjutnya mengalami yang ketujuh yaitu eksklusi. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas tulang pubis ibu, dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi. Lalu bayi keluar dengan oek-oek. Demikian video tentang mekanisme persalinan normal saya.